Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Revika di sesi 2. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Pada sesi ini kita akan mencoba untuk membahas tentang membaca ekstensif dan intensif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dan apa yang kita lihat dengan melisankan atau dibaca di dalam hati. Nah, bahasa juga diartikan sebagai mengeja ya atau melafalkan apa yang tertulis. Kemudian mengucapkan, mengetahui atau meramalkan serta memperhitungkan apa yang dilihat. Nah, sedangkan menurut Tarikan Darmadi 2018, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh para pembaca untuk memperoleh pesan atau maksudnya untuk menarik main idea ya, inti atau tema dari pesan melalui media bahasa tulis. Nah, ada dua jenis kegiatan membaca yaitu membaca ekstensif dan intensif. Berikut ulasannya. Untuk membaca intensif, kita mencoba untuk membaca dengan teknik seksama, yakni memerlukan ketelitian dan kecermatan. Nah, dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuannya adalah eh, agar pembaca dapat memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Nah, oleh karena itu, membaca intensif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah membaca dengan cermat dalam setiap kalimat dari awal sampai akhiran bacaan. Kemudian membaca dengan teliti dan membaca dengan pemahaman dan penuh makna, membaca dengan kritis, membaca dengan ide, atau membaca dengan bahasa asing, dan mencatat hal-hal yang penting pada bacaan dan permasalahan yang ada dalam tulisan. Kemudian bacaan tersebut dirumuskan. Nah, berbeda dengan membaca ekstensif ya. Nah, artinya adalah membaca dengan secara luas, yakni dengan eh, mensurvei secara sepintas ya, membaca dengan sekilas atau membaca dengan teknik yang cukup dangkal. Nah, tujuan membaca ekstensif ini yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting saja. Nah, membaca seperti ini biasanya dilakukan ketika kita dituntut untuk melihat apa yang menjadi subtema ya, atau main idea dalam suatu teks atau soal-soal cerita. Nah, ada beberapa jenis cara membaca ekstensif, di antaranya adalah membaca survei, yakni membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan ditelaah dengan melihat judul yang pertama, kemudian memeriksa atau meneliti bagian dari skema yang bersangkutan. Nah, membaca sekilas yang kedua adalah membaca dengan membuat kita bergerak seperti eh, sekilas ya dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Nah, dengan memperlihatkan bacaan tertulis untuk mencari arti secara umum dan mendapatkan informasi dari bacaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca dangkal. Nah, yakni membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Nah, misalnya dari paragraf pertama sudah mulai menyimpulkan apa yang diharapkan penulis, apa yang akan disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Nah, tekniknya itu yang pertama ada teknik baca lompat atau skipping, atau teknik baca pilih atau selecting, dan teknik baca tatap atau scanning. Nah, biasanya orang-orang lebih suka eh, lebih sering dibiasakan untuk membaca secara scanning, ditatap dulu, kemudian ada poin-poin atau kosakata atau kata kunci yang sering muncul pada beberapa paragraf. Nah, itu biasanya digunakan pada teknik baca tatap atau scanning. Kemudian ada teknik baca layap atau skimming. Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk membaca sekilas suatu bacaan atau buku secara menyeluruh untuk mengetahui gambaran secara umum dari bacaan tersebut, misalnya mencari topik bacaan, isi buku, atau hal-hal penting lainnya. Nah, Bapak Ibu, eh,
Demikian pembahasan singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu diskusikan pada kolom diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.